Pemimpin seharusnya peka. Di tengah situasi yang seperti sekarang, ketika ada warga negaranya diperlakukan semena-mena oleh pihak Malaysia, rasanya aneh atau janggal sekali. Kemudian Prabowo masih bisa tertawa dan terbahak-bahak bersama PM Malaysia. Selamat malam semuanya. Kasus penembakan terhadap 5 orang WNI oleh aparat Malaysia itu ternyata sangat sesuai sekali dengan prediksi saya di video sebelumnya. Karena saya bilang gak mungkinlah WNI atau orang kita melakukan perlawanan sampai kemudian mengancam aparat Malaysia. Sehingga aparat Malaysia kemudian harus melakukan tembakan berkali-kali. Karena ketika ada 5 orang ditembak, 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka, ini menunjukkan tembakan yang dilakukan oleh aparat Malaysia ini sudah sangat-sangat luar biasa. Udah kayak orang perang gitu, sampai melakukan tembakan berkali-kali. Dan hari ini ternyata WNI yang selamat dari penembakan itu memberikan pernyataan dan pengakuan bahwa ternyata ketika mereka berada di sebuah kapal yang menuju Riau, itu mereka ditembak sampai puluhan kali. Jadi saya sulit sekali untuk membayangkan ada warga negara kita di sebuah kapal dan aparat Malaysia melakukan penembakan berkali-kali atau bahkan sampai puluhan kali. Sementara klaim atau pernyataan dari pihak Malaysia, mereka menganggap bahwa WNI kita atau masyarakat kita melakukan perlawanan sampai kemudian mengancam keselamatan aparat Malaysia. Sehingga mereka harus melakukan penembakan sebagai bagian dari pertahanan. Pernyataan yang disampaikan oleh aparat Malaysia ini seharusnya bisa direspon sangat keras sekali oleh pihak Indonesia. Karena apa yang disampaikan adalah sebuah kebohongan yang sangat luar biasa. Polisi kita, aparat kita, kalau melakukan pembohongan seperti ini seharusnya ya sudah dipecat gitu. Bukan kemudian tetap diamankan seperti aparat-aparat Malaysia sampai sekarang ini. Karena tidak ada tindakan, tidak ada beritanya lagi terkait aparat yang melakukan penembakan seperti itu. Jangankan kasus penembakan. Warga Malaysia yang kena tipu saja di Indonesia, yang kena peras saja gitu ya. Ini polisi-polisinya itu sudah dipecat tuh, dipecat-pecatin. Padahal ini ya hanya penipuan. Warga Malaysianya ya masih hidup gitu. Ini ada WNI kita, 5 orang ditembak, 1 orang meninggal, 4 orang luka-luka, tapi pemerintah kita tidak memberikan respon apa-apa. Belum ada sikap resmi dari pihak pemerintah, padahal 1 orang WNI kita sudah meninggal dunia atas kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat Malaysia. Jadi semuanya hanya baru sebatas komentar. Memang kita ya juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang kemudian ikut mengawal kasus ini. Dari misalkan Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI memastikan bahwa DPR akan memanggil kementerian terkait untuk diminta klarifikasi, untuk kemudian bertemu dan diskusi terkait kasus ini. Ya kita apresiasi. Dan pejabat-pejabat yang lain, anggota DPR yang lain yang kemudian ikut merespon, kita apresiasi karena tindakan yang dilakukan oleh aparat Malaysia ini seharusnya juga sudah direspon secara resmi oleh pemerintah kita. Bahwa kemudian Kementerian Luar Negeri juga sudah berkomentar dan meminta agar pihak Malaysia serius menanggapi atau merespon kasus ini, tapi bagi saya itu tidak akan cukup gitu. Tidak akan pernah cukup. Karena kalau melihat dari tanda-tandanya, pihak Malaysia nampaknya ingin melindungi aparatnya. Mereka tidak ingin kehilangan muka. Itu Malaysia itu nggak seperti kita gitu ya. Kalau di kita ada warga negara Malaysia kena tipu, yang marah tuh kita, masyarakatnya gitu. Marah kepada aparat kita, kepada polisi kita. Yang terjadi di Malaysia enggak gitu. Enggak ada tuh. Kemudian respon negatif dari netizen Malaysia kepada aparatnya enggak ada. Semuanya malah kayak diem atau bahkan membela para aparat yang melakukan penembakan karena mereka anti atau tidak terlalu suka dengan imigran atau pekerja dari Indonesia. Dan selain itu, kalau melihat dari pengakuan yang disampaikan oleh WNI yang menjadi korban dari kasus penembakan ini seharusnya pihak Indonesia sudah bisa merujuk kepada perjanjian di Laut Indonesia dan Malaysia, di mana kita, Indonesia dengan Malaysia, sudah sama-sama sepakat untuk tidak menggunakan senjata atau penembakan di Laut Indonesia dan Malaysia. Sehingga kalau dengan adanya kasus ini, di mana ada 1 kapal berisi warga negara Indonesia ditembak sampai puluhan kali oleh aparat Malaysia, itu seharusnya bisa membuat pemerintah kita memberikan respon yang sangat keras gitu. Karena perjanjian yang sudah disepakati bersama oleh 2 negara hari ini seperti
ditabrak. Sehingga seharusnya ya kemudian pihak pemerintah Indonesia harus membatalkan juga. Karena aparat Malaysia sudah melanggar perjanjian yang sudah disepakati bersama. Sehingga kalau dengan adanya kasus ini kita masih diam dan tidak memberikan respon secara resmi, itu justru sangat-sangat memalukan sekali. Toh kita punya perjanjian di Laut Indonesia dan Malaysia. Jadi ya karena ini sudah dilanggar, seharusnya kita juga membatalkan setidaknya. Kita membatalkan penggunaan senjata di Laut Indonesia dan Malaysia. Sehingga ke depan kalau misalkan memang ada warga negara Malaysia atau tentara Malaysia atau aparat Malaysia melewati batas-batas yang sudah disepakati secara internasional antara Indonesia dengan Malaysia, itu juga mungkin bisa dilakukan penembakan sampai puluhan kali. Jadi ya setidaknya respon itu meskipun mungkin tidak akan kita lakukan, tapi setidaknya respon yang seperti itu juga harus disampaikan oleh pihak pemerintah bahwa perjanjian di Laut Indonesia dan Malaysia mulai hari ini seharusnya sudah dibatalkan. Karena tanpa pernyataan yang seperti itu, Malaysia itu nggak akan kapok gitu. Dari tanda-tandanya aja, dari kasus ini ketika ini viral dan kemudian menjadi pembicaraan di Indonesia, pihak Malaysia memberikan klaim yang berbeda dengan kenyataannya, bahwa ini ada pemberontakan, ini ada perlawanan sehingga kemudian dilakukan penembakan. Itu kan menunjukkan bahwa mereka ini sangat sombong sekali gitu. Mereka yang salah, mereka yang menembak dan kemudian sampai membuat warga kita meninggal dunia, ya seharusnya mereka lah yang minta maaf gitu. Tapi atas nama kesombongan yang memang mereka junjung tinggi nampaknya di aparat Malaysia ini, ya mereka jadi kayak nggak mau mengakui kesalahannya. Jadi ini adalah satu kasus yang seharusnya bisa jadi momentum bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk memberikan pelajaran yang terukur kepada pihak Malaysia. Supaya ke depan ini kan masih panjang, sampai setidaknya tahun 2029 minimal tidak ada lagi kasus-kasus yang seperti ini. Kalau respon kita lambat, kalau respon kita jadi kayak membingungkan atau nggak ada apa-apa sikap resmi dari pemerintah, jangan-jangan sampai tahun 2029 para pekerja kita yang ada di Malaysia juga akan diperlakukan semena-mena. Dan yang lebih mengecewakan dari insiden atau kasus ini, sebenarnya saya melihat seorang Presiden Prabowo itu sangat sangat tidak sesuai dengan situasi kondisi masyarakat Indonesia Malaysia hari ini. Karena sehari sebelum kunjungan Presiden Prabowo kan terjadi penembakan. Seharusnya ketika Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Malaysia, bertemu dengan PM Malaysia, seharusnya Presiden Prabowo sudah mendapatkan informasi bahwa ada salah seorang warga kita yang meninggal dunia karena ditembak oleh aparat Malaysia. Dan ada 4 orang luka-luka karena juga ditembak oleh aparat Malaysia. Sehingga kedatangan Presiden Prabowo ke Malaysia dalam kunjungan kenegaraannya seharusnya itu membawa satu pesan yang serius agar supaya pihak Malaysia bisa mengevaluasi dan setidaknya meminta maaf atas insiden ini. Tapi ini nggak ada gitu. Nggak ada sama sekali, dan saya baca di berita di media nggak ada pernyataan apapun antara pihak Prabowo Subianto dengan PM Malaysia. Jadi nyawa warga kita yang meninggal dunia dan ditembak oleh aparat Malaysia itu jadi kayak murah sekali gitu. Bayangkan, WNI kita ditembaki sampai puluhan kali oleh aparat Malaysia, sementara ketika presidennya keesokan harinya datang ke Malaysia, ya dianggap seperti nggak ada apa-apa. Dianggap seolah-olah tidak ada kasus sama sekali. Ya terlepas apakah Presiden Prabowo tahu atau tidak diberitahu oleh stafnya, oleh Kementerian Luar Negeri atau para staf presiden yang ada di Indonesia, saya juga nggak ngerti. Tapi seharusnya presiden tahu dan diberitahu bahwa ada insiden seperti ini, sehingga bisa seharusnya memberikan respon yang lebih baik kepada pihak Malaysia agar ke depan tidak terulang kejadian-kejadian yang seperti ini. Karena ya aneh sekali gitu, sangat mengecewakan sekali melihat Presiden Prabowo dengan PM Malaysia kayak kayak akrab, kemudian ketawa-ketawa bareng, ramah, akrab, ceria sekali. Nggak ada yang salah dengan itu semua. Yang salah adalah itu dilakukan ketika warga negara kita diperlakukan semena-mena, ada yang ditembak sampai puluhan kali dan membuat 1 orang meninggal dunia dan 4 orang lain lagi luka-luka. Pemimpin seharusnya peka. Di tengah situasi yang seperti sekarang, ketika ada warga negaranya diperlakukan semena-mena oleh pihak Malaysia, rasanya aneh atau janggal sekali kemudian Prabowo masih bisa tertawa
dan terbahak-bahak bersama PM Malaysia. Dan pihak KBRI KBRI Kuala Lumpur seharusnya bisa lebih fokus kepada masalah penembakan yang kemudian menghilangkan nyawa WNI atau warga negara kita. Karena sekarang ini kalau saya baca di berita di media, KBRI justru kayaknya lebih fokus kepada masalah soal WNI ilegal. Oke lah, itu menjadi satu permasalahan yang klasik sekali di Malaysia, di mana banyak sekali warga kita menjadi pekerja ilegal di sana. Memang perlu diselesaikan, memang juga perlu untuk kemudian dipikirkan bagaimana agar tidak ada lagi atau setidaknya seminim mungkin pekerja ilegal kita ada di Malaysia. Memang perlu dipikirkan, tapi di tengah situasi yang seperti sekarang, ketika Malaysia nampak tidak mau mengakui kesalahannya, seharusnya pihak KBRI bisa memberikan respon lebih keras dibandingkan Kementerian Luar Negeri. Karena mereka, KBRI itu adalah perwakilan kita semua. Kalau KBRI-nya justru nampak ingin menyalahkan warga negara kita sendiri, ya buat apa dia jadi anggota KBRI? Buat apa kalian menjadi perwakilan kita yang ada di Indonesia kalau tidak bisa kemudian menjaga marwah dan harkat martabat warga negara Indonesia? Bagaimanapun, meskipun di Malaysia saya tahu betul ada banyak sekali pekerja ilegal, iya, tapi nyawa yang sudah hilang dan 4 orang yang luka-luka itu, nyawa dan badannya adalah legal warga negara Indonesia. Sehingga jangan ketika ada kasus yang seperti ini sampai kemudian membuat warga kita menjadi korban, kalian masih bicara soal legal dan ilegal. Ini soal nyawa, ini soal keselamatan warga kita. Itulah yang seharusnya diutamakan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.